Ustadz, bagaimana jika seseorang setiap selesai berwudu selalu terasa ingin buang angin kentut sehingga menyebabkan dia selalu berwudu terus sehingga pakaiannya terkena dan basah? Apakah di dalam tubuhnya ada jin? Bagaimana salatnya jika di tengah salat dia merasa ragu dengan kesahan wudunya? Naam, perlu diketahui ma'asyirat akhwat yang dimuliakan Allah, sudah pernah kita sampaikan sebuah hadis. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya yang ragu tentang salatnya, apakah angin yang dia rasakan akan keluar ini telah keluar atau belum? Nabi SAW mengatakan, fala yansarif ahadukum min salatihi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ada perasaan iskal, idza ashkala ahadukum fi batnihi, idza ashkala ahadukum fi salatihi, ya, apabila perut kalian ada perasaan sesuatu yang hendak ingin keluar tatkala kalian sedang salat, kalian merasa ini anginnya mau keluar tapi ditahan-tahan, kalian pun ragu, kata Nabi SAW, apakah telah keluar anginnya atau belum? Apa kata Nabi solusinya? Fala yansarif min salatihi, jangan kalian tinggalkan tempat salat kalian hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai kalian mendengarkan suaranya dengan jelas atau kalian mencium baunya dengan jelas. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya yang ragu dengan sholatnya, masalah dengan angin. Ya, buang angin, ini keluar enggaknya? Keluar enggak ya anginnya? Perasaan ragu ini dari syaitan. Hati-hati. Ya, kata Nabi, jangan kalian tinggalkan tempat sholat kalian sampai kalian mendengarkan suara itu dengan jelas atau kalian mencium aromanya dengan jelas, mencium baunya dengan jelas. Ya, tapi kalau tidak, tetap salat, hilangkan keraguan itu. Ini keraguan datangnya dari syaitan. Apakah dalam tubuhnya ada jin? Mungkin tidak ya, tapi hanya sekedar gangguan saja. Dan bisa jadi ada jinnya. Bisa jadi ada jinnya, namun bukan sebuah kepastian. Pada intinya, orang yang sedang salat, dia tidak akan mungkin dibiarkan oleh syaitan. Ingat itu. Syaitan tidak akan pernah membiarkan kita ibadah dalam keadaan khusyuk. Apapun ibadah kita, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita ibadah dengan tenang. Syaitan akan berusaha menghancurkan kekhusyukan ibadah kita. Apapun ibadah kita, mau salat, mau ngaji, mau umrah, mau haji, ya kan? Syaitan di situ memiliki peran bagaimana ibadah kita hancur berantakan. Ini tugasnya syaitan, tugasnya iblis, bagaimana menjadikan ibadah kita ini hancur berantakan. Maka pada hakikatnya, tatkala kita sedang beribadah, kita sedang berperang dengan syaitan. Ini perlu kita hadirkan. Pada hakikatnya, tatkala kita sedang berperang, tatkala kita sedang beribadah, kita sedang berperang dengan syaitan. Ya, kita berusaha menjaga kekhusyukan kita dari serangan-serangan syaitan. Berusaha menjadikan diri kita berperisai. Perisaikanlah diri kita ini dengan gangguan-gangguan syaitan. Ya. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Uthman ibni Abil As juga pernah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan ini menggangguku dalam salatku dan bacaan Al-Qur'anku. Kata Uthman bin Abil As. Apa kata Nabi? Itu adalah gangguan syaitan. Tatkala engkau tidak khusyuk dalam salat, engkau merasa ada bisikan-bisikan syaitan, engkau merasa terganggu dengan salatmu sehingga engkau tidak khusyuk, tidak fokus, engkau memikirkan sesuatu di luar salat, maka itu termasuk syaitan, kata Nabi SAW. Namanya khinzib. Kenali musuh kita. Namanya siapa? Khinzib, kata Nabi SAW. Apabila datang bisikan syaitan ini kepada kalian, berlindunglah kepada Allah, beristi'adzahlah kalian kepada Allah, ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim,
dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dengan ludah yang tipis. Watful ala yasarika thalatha. Ya, kalau datang lagi dalam salatmu bisikan-bisikan syaitan, sesuatu yang menjadikan kita tidak khusyuk dalam salat, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watful ala yasarika thalatha. Kemudian meludah dengan ludah yang tipis sebanyak 3 kali ke arah kiri. Maka apa kata Utsman bin Abil As? Maka saya pun mempraktekkan solusi yang diajarkan oleh Nabi kepada saya tatkala dalam salatku merasa terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan, dan alhamdulillah fa'adhhabahallahu anni, kata Utsman, sehingga Allah pun menjadikan syaitan itu menjauh dariku, ya, sehingga bisikan-bisikan syaitan tidak lagi merasuki dalam salatku. Maka pada hakikatnya tatkala seseorang sedang beribadah, yakinlah dia sedang berperang dengan siapa? Syaitan. Syaitan tidak akan pernah membiarkan kita ini khusyuk dalam beribadah. Ya. Na'am, wallahu a'lam bissawab.